Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus di atas, kita akan melakukan penanganan bidai dan balut pre-hospital. Sebelum melakukan tindakan bidai balut, penolong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika dari NCC Emergency Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pertolongan bidai dan balut. Sebelumnya, saya sudah aman penolong. Penolong menggunakan APD, aman korban. Korban menggunakan masker, dan aman lingkungan. Lakukan cek respon pada korban. Mbak. Sebelumnya saya akan menggunakan masker korban. Mbak, nanti kalau semisal Anda nyeri, Mbak bisa bilang ya Mbak ya. Saya akan melakukan exposure. Nyeri Mbak? Ya, di sini terdapat luka robekan di bagian pelipis kanan. Apakah nyeri? Saya buka terlebih dahulu ya Mbak ya. Di sini terdapat benjolan, terambah hangat, dan ada terdapat deformitas, terlihat kebiruan, dan teraba hangat di sekitar luka. Apakah nyeri, Mbak? di sini terambah ada robekan. Saya cek dulu ya Mbak, untuk nadi masih teraba dan CRT kurang dari 2 detik. Nyeri Mbak. Di sini terlihat kebiruan, lalu ada memar, terambah hangat, adanya bunyi krek. Mbak, apakah bisa digerakkan? Nggak bisa digerakkan. Lalu cek nadi di dorsalis pedis, masih teraba nadi, dan CRT kurang dari 2 detik. Mbak, ini nanti saya akan melakukan bidai dan balut pada luka Mbak. Nanti Mbak bisa membantu saya ketika saya melakukan tindakan. Pertama, tutup perdarahan dan balut pada bagian pelipis dan tangan. Cek nadi yang berada di temporalis. Pembalutan adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Tujuan pembalutan yang pertama, menghindari agar bagian tubuh tidak bergeser dari tempatnya, mencegah terjadinya pembengkakan, menyokong bagian badan yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergeser. Yang terakhir, menutup agar tidak terkena cahaya, debu, dan kotoran. Prosedur pembalutan yang pertama, perhatikan tempat atau letak yang akan dibalut. Pilih jenis pembalut yang akan digunakan, dapat salah satu atau kombinasi. Yang ketiga, sebelum dibalut, jika ada luka terbuka perlu dibersihkan terlebih dahulu. Yang terakhir, tentukan posisi balutan dan pertimbangkan prinsip balutan. Prinsip pembalutan yang pertama, balutan harus rapi, rapat, dan jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar. Yang kedua, ujung jari dibiarkan terbuka untuk mengetahui adanya gangguan sirkulasi. Bila ada keluhan balutan terlalu erat, hendaknya sedikit dilonggarkan. Fungsi balutan yang pertama sebagai penekan, penutup, penyangga, penarik, dan pengikat.
Lakukan balut dan bidai. Pembidaian merupakan cara untuk mobilisasi bagian tubuh atau tulang yang mengalami patah. Bidai adalah suatu alat atau papan yang terbuat dari kayu, anyaman, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan yang digunakan untuk menahan atau menyangga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak atau imobilisasi. Tujuan pembidaian yang pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah, memberi istirahat pada anggota badan yang patah, mengurangi rasa nyeri, yang terakhir, mempercepat penyembuhan. Prinsip pembidaian, lakukan pembidaian pada tempat di mana anggota badan mengalami cedera. Yang kedua, lakukan pembidaian pada persangkaan patah tulang. Jika tidak, harus dipastikan dulu ada tidaknya patah tulang. Yang ketiga, melewati minimal 2 sendi yang berbatasan. Syarat pemasangan spak. Yang pertama, lurus, kuat, dan ringan. Terpasang pengalas, mengistirahatkan 2 sendi di antara yang patah. Khusus untuk tulang belakang, gunakan long spinal cord. Silakan mengecek nadi terlebih dahulu di CRT. Mbak, apakah ada yang kekencangan atau terlalu longgar? Apakah sudah nyaman? Baik Mbak, Mbak di sini sudah selesai ya Mbak ya. Mbak nanti Mbak diusahakan akan posisinya seperti ini sebelum nanti ada pertolongan dari rumah sakit untuk menolong Mbak. Saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya.